Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video untuk memenuhi tugas fisika atmosfer dengan judul pengaruh perbedaan topografi terhadap intensitas curah hujan. Topografi adalah studi tentang bentuk dan karakteristik permukaan bumi, mencakup ketinggian, kemiringan, dan kontur tanah. Topografi melibatkan pemetaan elemen-elemen seperti gunung, lembah, dataran tinggi, serta fitur buatan manusia seperti jalan dan bangunan. Topografi mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk iklim, aliran air, serta penggunaan lahan untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur. Perbedaan ketinggian dan kemiringan tanah dalam topografi mempengaruhi curah hujan, suhu, dan pola drainase, serta mempengaruhi keputusan dalam perencanaan wilayah dan mengatasi mitigasi bencana alam. Perbedaan topografi antara dataran rendah dan dataran tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ketinggian, kontur tanah, serta pengaruhnya terhadap cuaca dan lingkungan. Dataran rendah, seperti kawasan pesisir, berada di bawah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kontur tanah yang cenderung datar atau sedikit bergelombang dengan kemiringan tanah yang rendah. Karena pengaruh topografi yang rendah, wilayah pesisir biasanya mengalami curah hujan yang tinggi, terutama disebabkan oleh interaksi antara angin laut dan angin darat. Angin laut membawa uap air dari laut ke daratan, yang kemudian bertemu dengan udara yang lebih hangat di daratan. Proses ini menyebabkan pengumpulan uap air menjadi awan hujan dan menghasilkan curah hujan yang signifikan. Curah hujan di dataran rendah juga bervariasi secara musiman, terutama selama musim monsun ketika angin laut lebih kuat dan membawa lebih banyak kelembapan. Curah hujan yang tinggi di dataran rendah ini memiliki pengaruh langsung terhadap debit air di wilayah tersebut. Ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, terutama selama musim hujan, air yang jatuh ke permukaan tanah akan mengalir menuju saluran air, yang selanjutnya akan mengalir menuju sungai, dan akhirnya ke laut. Karena topografi yang datar, air cenderung mengalir lebih lambat, dan jika sistem drainasenya tidak memadai, hal ini dapat meningkatkan resiko banjir.
Selain itu, debit air di sungai-sungai di wilayah dataran rendah dapat meningkat secara signifikan selama periode hujan lebat, yang dapat mempengaruhi kualitas air dan ekosistem di sekitarnya. Sedangkan dataran tinggi malah sebaliknya, di mana wilayah yang terletak di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, seperti pegunungan atau plato. Topografi dataran tinggi ditandai oleh kontur tanah yang lebih curam, dengan perbedaan ketinggian yang signifikan antara satu titik dengan titik lainnya. Kemiringan tanah yang lebih besar menyebabkan perbedaan dan pola drainase dan aliran air, yang dapat menciptakan aliran sungai yang deras atau air terjun. Dataran tinggi juga memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah, karena penurunan suhu seiring dengan kenaikan ketinggian. Curah hujan di dataran tinggi seringkali lebih intens dan terjadi karena fenomena hujan orografis. Udara lembab yang naik ke atas pegunungan akan mendingin dan mengembun menjadi awan, menghasilkan hujan yang lebih deras di daerah pegunungan. Perbedaan topografi antara dataran rendah dan dataran tinggi memiliki dampak signifikan terhadap pola curah hujan, suhu, aliran air, dan kondisi lingkungan. Dataran rendah, seperti kawasan pesisir, ditandai dengan kontur yang datar, menerima curah hujan tinggi melalui interaksi angin laut dan darat, tetapi juga menghadapi risiko banjir akibat aliran air yang lambat. Sebaliknya, dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 500 meter memiliki kontur tanah yang curam dan suhu yang lebih rendah, serta sering mengalami hujan orografis yang instan yang menyebabkan aliran air yang cepat dan debit sungai yang meningkat.
Pemahaman tentang perbedaan ini sangat penting untuk perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi risiko bencana, sehingga memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di masing-masing wilayah. Sekian video dari kelompok 2, semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Thanks for watching.